Oke, saya rekap cepat aja ya. Jadi pengertian green card itu sebetulnya bukan warga negara ya. Jadi karena ada banyak orang yang masih belum paham ya mengenai pengertian green card atau permanent resident ya. Jadi kalau istilahnya namanya green card itu cuma berlaku di Amerika aja. Kalau negara lain kita sebutnya permanent resident atau residency permit. Jadi, oke, masih ada yang mau masuk. Jadi kalau kita pegang green card tetap tidak kehilangan kewarganegaraan dari negara asal, ya. Dan statusnya green card itu sama seperti warga negara Amerika, tapi bedanya kita tidak bisa vote ya, tidak bisa vote atau tidak bisa ikut pemilu dan sebagainya, itu nggak bisa. Ini contoh green card. Nah, green card itu berlakunya 10 tahun, bisa diperpanjang berkali-kali, dan supaya tidak lapse ya, itu kalau memang niat untuk ambil green card untuk Amerika itu memang harus ada komitmen untuk stay-nya, yaitu 183 hari dalam setahun. Nah, kalau untuk jadi citizen itu dalam 5 tahun, secara fisik hadir di Amerika itu ya 183 kali 5 itu minimal ya. Nah, itu baru bisa. Sebetulnya kalau misalnya tidak bisa, sebetulnya paling nggak dalam 2 tahun pertama itu sebetulnya masih bisa menghubungi lawyer, dan lawyernya akan bikin semacam surat yang menyatakan bahwa orang itu karena ada kesibukannya di negara asal. Terutama ini kalau yang berbasis investment ya. Kadang-kadang orang itu karena masih ada pekerjaan dia tidak bisa langsung full time di Amerika, itu bisa sebetulnya. Oke, jadi yang namanya EB3 itu sebetulnya ada 3 kategori, ada skilled, professional, sama unskilled. Ini karena menyangkut pertanyaan yang diajukan ke saya ya waktu registrasi. Nah, yang kita bahas di sini itu cuma unskilled. Itu kenapa gini? Jadi ibaratnya kalau kayak di Indonesia itu kalau skill sama profesional itu cari kerjaannya lewat headhunter. Nah, kayak gitu. Kalau yang misalnya unskilled atau semi skilled itu lewat kayak PJTKI. Nah, gambaran kasarannya gitu. Nah, kita ini seperti yang kita tawarkan ini seperti kayak PJTKI. Istilahnya gitu. Cuma bedanya ini langsung bisa dapat green card. Jadi ini green card yang yang berbayar dan bukan lotre, istilahnya gitu. Nah, semua yang namanya EB itu ada EB1, EB2, EB3 sampai EB5. Itu namanya EB itu artinya employment base. Jadi baik secara langsung maupun tidak ada keterkaitan dengan employment. Nah, khusus untuk EB3 ini syaratnya satu. Jadi mau apply misalnya, oh saya pengen yang skilled, ya udah cari aja job gitu. Kalau bisa cari job yang employer-nya mau nyponsori. Kuncinya harus ada job offer gitu. Harus ada job offer dan employer itu harus mau jadi sponsor. Nah, employer itu untuk jadi sponsor enggak sembarangan ya, karena dia harus buktikan kepada Department of Labor atau Departemen Tenaga Kerja bahwa pekerja yang dia butuhkan itu di Amerika sulit carinya gitu, atau di Amerika ya, di daerah dia itu sulit gitu loh carinya. Oleh sebab itu dia perlu tenaga kerja asing. Nah, itu sebabnya tidak bisa sembarang kasarannya. Kalau banyak ada beberapa teman bilang, pokoknya nih gue ke Amerika nanti cari-cari job di sana aja. Iya, cari-cari jobnya pakai apa gitu loh. Bapak Ibu yang belum tidak di-mute, tolong di-mute dulu ya. Listing ini siapa sih? Ini bukan pertandingan saya. Dan satu hal lagi, Vanessa kan udah di mobil sama Anda. Siapa sih? Bentar. Saya mau mute dulu. Aku beli mobil juga. Kenapa ya Mas ya? Kamu tuh selalu ada balik-balikin kata-kata. Ini hari ini kelihatan pas banget. Tyron, is that you? Karena kamu happy. No, it's not me. So can you anyone help, please just mute? Can you help me mute them so I can continue? Can you check on one because it's quite annoying. Yeah, let me try to mute them. Yeah, okay, thank you.
sorry guys. So okay. So tadi udah dibahas ya mengenai syaratnya EB3 khusus yang unskilled ya ini ya kita. Jadi kalau yang skilled itu balik lagi tadi sulit karena kalau skill itu akan spesifik, misalnya ijazah gitu ya, ijazah atau sertifikasi, dia tentunya minta yang spesifikasi tertentu gitu, jadi lebih sulit untuk mencarikan jobnya, istilahnya gitu. Sedangkan kalau yang unskilled kan lebih general ya, generic. Dan itu cuma sebagai syarat aja untuk bisa dapat green card-nya. Nanti kira-kira 6 bulan 1 tahun lah gitu ya, udah keluar aja. Nanti cari kerjaan lain gitu. Dan pasangannya tidak harus kerja di situ kan, pasangannya bisa cari kerjaan sendiri dari sejak menerima green card gitu. Nah, syaratnya tidak ada untuk EB3 yang unskilled ini tidak ada harus nunjukin aset berapa atau minimum berapa. Beda dengan Kanada. Kalau Kanada ya, tapi yang skilled itu tuh harus nunjukin ada nilai uang tertentu. Tidak perlu syarat pendidikan, tidak perlu pengalaman kerja spesifik. Ya Inggrisnya ya harus cukup ngerti ya, jangan cuma yes no kasih gimana nanti wawancaranya gitu sama employer kalau cuma yes no ya. Terus perlu SKCK, ini standar ya untuk semua PR perlu SKCK. Terus tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini nggak bisa ngawur karena di website kedutaan Amerika itu udah ada info rumah sakit mana, dokternya namanya siapa, itu sudah ada di situ semua. Nanti saya kalau pas kalau memang apply nanti akan diberitahu ya. Nah, kemudian harus ada good attitude, bisa diandalkan dan profesional, dan juga ini nggak boleh habis dapat green card terus kabur ya, nggak jadi kerja di situ. Jadi harus ada komitmen juga bersedia bekerja di perusahaan yang memang jadi sponsor. Ini saya rekap cepat. Jadi sebelum apply itu tentu biasanya ada Zoom one on one dulu gitu ya. Kemudian ada form-form yang harus diisi kayak kuesioner basic ya, kuesioner basic, dan juga bikin video 1 menit. Jadi nanti video itu dikirimkan ke calon employer ya kan udah mau milih, oh aku mau yang job ini aja deh. Nah itu nanti dikirim ke employernya, nanti baru Zoom interview gitulah dengan employernya. Nah kalau dia udah oke, nah baru kita collect dokumen. Setelah itu ya kan baru collect dokumen yang ini dasar ya, basic dokumen. Nah setelah itu interview. Nah kalau udah baru ada dapat job offer. Nah nanti selanjutnya employer itu yang akan mengisi form untuk melaporkan dan Pearl Bay Consulting PBS yaitu Tyron akan mensubmit dokumen tersebut termasuk dari employernya ke pihak imigrasi. Nanti di slide berikutnya ya ini. Nah, pihak imigrasi. Nah, ini ya. Nah, itu yang pertama sebelum ke imigrasi ke Department of Labor dulu. Jadi karena jobnya itu harus orang-orang yang mengajukan pekerjaan itu harus di-approve dulu sama Departemen Tenaga Kerja. Nah, setelah Departemen Tenaga Kerja itu approve, baru approval-nya itu dibawa ke pihak imigrasi, yaitu USCIS. Nah, itu ceritanya gitu. Nanti USCIS akan memberitahukan kepada employee kepada applicants-nya, dan juga nanti memberitahukan pada kedutaan. Jadi nanti bikin janji dulu dengan pihak kedutaan, kalau di Jakarta, kalau di luar Jakarta, di Surabaya atau di kota-kota besar lain, di konsulat Amerika setempat. Nah, nanti sebelum apa namanya, kalau sudah dapat approval dari USCIS itu nanti baru tes kesehatan. Karena tes kesehatan tuh jangan dari sekarang istilahnya gitu ya.
karena ada batas maksimalnya 6 bulan. Jadi baru tes kesehatan, nah terus amplopnya itu dalam keadaan tertutup dibawa ke kedutaan atau konsulan, itu ditulis di situ di websitenya USCIS, dan nanti pejabat kedutaan yang buka itu tes kesehatan. Nah setelah itu baru nanti ada wawancara dengan pejabat kedutaan, dan setelah itu kalau green card-nya approve, nah baru proses pindahnya dimulai, kurang lebih kayak gitu. Ini tadi mengenai opsi pembayaran. Yang opsi pertama itu 8.000 dan kemudian cicil 2.000 selama 11 kali. Terus opsi yang kedua itu 3 kali. Nah, yang pertama itu 11.000 paling lambat 10 hari kerja setelah tanda tangan service agreement. Jadi kan kalau misalnya oke, saya berminat untuk apply green card lewat EB3. Nah, itu nanti akan ada service agreement, service client agreement dengan pihak PBS. Nanti tanda tangan, tanda tangan. Nah, itu setelah itu maksimal 10 hari you have to pay the first installment ya, untuk yang opsi 2. Nah, yang kedua, pembayaran keduanya 12.000 paling lambat 30 hari sebelum dokumen disubmit ke USCIS. Nanti kan akan diinfo gitu. Dan yang ketiga 6.500 paling lambat 30 hari setelah approve. Nah, yang opsi yang ketiga itu straightforward tapi ada diskon 2.000 gitu, jadi 28.000, yaitu paling lambat 10 hari kerja ini ya, 10 hari kerja setelah menandatangani service agreement. Dan untuk anggota keluarga 3.000 itu nanti aja bayarnya paling lambat 30 hari sebelum dokumennya disubmit ke USCIS. Nah, biaya-biaya itu tidak termasuk tes kesehatan, kalau toh ada terjemahan dokumen dia notaris atau bank charges kalau kirim duit gitu, tidak termasuk itu. Oke, sementara sekian ini saya lanjutkan dengan sesi Q&A ya. Sekarang silakan kalau Q&A. Sebagian besar itu sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab di sini mengenai prosedur, biaya berapa lama, timeline, syaratnya apa, jobnya apa aja. Nah itu apakah bisa bawa keluarga? Nah, ini udah umur 40 lebih bisa enggak, udah dijawab nih. Minimum stay udah. Yang lain silakan ditanyakan. Oke, terima kasih.